Mas Yo tuh otaknya pintar. Jadi Nah, berbeda hal dengan Ade Armando. Ade Armando adalah orang besar. Dia adalah bagian dari lingkar kekuasaan, pendukung fanatik Jokowi. Nah, untuk apa kita bersikap? Tanpa kita bersikap pun dia udah dijenguk sama Watimpres. yang kemarin itu bukan peristiwa kriminal. Kita mesti baca itu kalau kita abstraksikan. Kalau sekedar bicara terlepas apapun kebencian kita pada saya pertama kali bilang kemarin itu untuk soal itu. Tapi kita nggak bisa bilang ini kriminal. Ini bukan kriminal. Di belakang itu ada susah. Apakah ada maling di situ? Bukan. Apakah ada koruptor? Bukan. Tapi memukuli itu kriminal. Betul. Tapi yang saya terangkan, peristiwa itu bukan peristiwa kriminal. Di dalam hukum pidana itu kriminal karena ada bukti bahwa sasarannya itu. Tapi kita mesti mampu berpikir lebih abstrak dari itu. Di belakang itu ada social tax itu. Saya merasa bahwa 4 orang yang ada bersama saya saat ini sama-sama mengecam, Ya pastilah. mengutuk tindakan Kriminal itu pengeroyokan. jelas. Jadi apa yang diterima oleh Ade Armando, pandangan kami atau penilaian kami, dia bukan sebagai korban tindak kekerasan. Bukan sebagai korban tindak kekerasan. Tapi dia adalah sebagai korban ekspresi publik. Terus? Nyaris menelanjangi seorang Ade Armando itu jauh dari. Oke, kalau dia kriminal, apa yang dilakukan oleh Ade Armando sehingga dia ditonjok? Nah, yang menjadi pertanyaan, kita sama-sama mengecam itu. Jangan sampai kebencian sebesar apapun pada seseorang, maka kita membenarkan kekerasan yang dilakukan. Itu dulu, Ya, Bang Rocky. itu mau wisdom dari dulu begitu, tapi itu kan pura-pura kita ngomong begitu kan. Seolah-olah di belakangnya nggak ada political tax, nggak ada social tax. Nah, kalau saya mau bilang seperti ini, jadi kita menyayangkan tindakan kekerasan, tapi kalau disuruh untuk simpati, kayaknya ntar dulu deh, gitu. Itu yang pertama. Dia membenarkan apa yang perlakuan yang digebukin itu, dia membenarkan itu. Sama-sama mengecam apa yang terjadi pada seorang Ade Armando. Cuma Jadi apa yang diterima oleh Ade Armando, pandangan kami atau penilaian kami, dia bukan sebagai korban tindak kekerasan. Bukan sebagai korban tindak kekerasan. Tapi dia adalah sebagai korban ekspresi publik. seorang Rocky Gerung ingin lebih mengeksplor mengapa itu bisa terjadi. Ya, jelas. Saya ngerti Ade seorang Demokrat. Saya tahu Ade dari 40 tahun lalu, teman baik saya. Apa saya kurang kenal Ade Armando itu? Jadi yang dibu kemarin bukan tubuh biologis Ade itu. Kalau kita bikin abstraksi lagi. Secara hukum itu tubuh biologis. Tapi di belakangnya ada social tax. Bukankah itu menambah betapa berbahayanya Memang kita berbahaya. sebagai Indonesia? Memang berbahaya. Saya Siapa yang mesti kita tagih itu? Pada siapa? Sosial media enggak. Presiden gagal mengakrabkan kehidupan warga negara. Itu intinya. Konteksnya, kalau Ade Armando kemarin turun dengan backbone mahasiswa saja, saya yakin kejadian itu tidak akan terjadi. Artinya memang ada kelompok yang berbaur dengan mahasiswa. Ya, emang apa? yang Ada kelompok itu memang juga dia demo. Kelompok itu dia juga demo. Dia tidak suka dengan Pak Jokowi, malah pengen menurunkan Pak Jokowi. Ngelihat Ade Armando, dalam kepala dia Ade Armando bukan bagian dari gerakan ini, tapi bagian dari menista agama. Yang mau saya jelaskan mengapa seperti itu. Rasanya energi kita terlalu berlebihan jika kita menyoroti atau bersimpati terhadap kasus tersebut gitu. Padahal di hari yang bersamaan, di 11 April, itu ada sekitar 300 massa aksi yang ditangkap. Kita semalam setelah aksi, kita datang ke Polda, terus kemudian kita juga datang ke Polsek di Palmerah, yaitu ada teman-teman pelajar yang ditangkap. Nah, menurut kami seharusnya energi yang kita punya itu lebih disalurkan kepada peristiwa tersebut itu. Jadi banyak demonstran khususnya pelajar belum sampai ke titik aksi tapi sudah ditangkap, diamankan. Ada yang di stasiun, ada yang ketika mendekati titik aksi gitu. Dan yang mau kita soroti adalah pelajar-pelajar ini ditangkap tanpa alasan yang jelas. Tapi ini kan pembelahan sosial ini siapa yang memulai? Ya siapa? Nah, kalau kita merunutnya seperti berang kusut, mungkin kita nggak akan ketemu. Kalau nggak ketemu, Tapi kenapa kita berani? sama-sama menurunkan ego, kita nggak bisa seperti ini. Betul. Ya. Menurut saya kan yang diperlukan dalam konteks ruangan seperti ini cari solusi, Apa bukan solusinya? mencari perkara. Langsung mengutuk itu. Tapi ada juga yang bergembira, terang-terangan bergembiranya, terang-terangan. Dan ada yang meliuk-liuk di tengah. Nah, teman-temannya Bang Rocky ini yang meliuk-liuk di tengah.
Tapi kalau disuruh untuk simpati, kayaknya ntar dulu deh, gitu. Gimana ya? Gitu. Oke, Itu silakan, yang terus. pertama. Nah, untuk apa kita bersikap? Tanpa kita bersikap pun dia udah dijenguk sama Watimpres. Saya mengutuk itu, tapi Bukan ya saya teman-teman bisa saya, teman-teman Bang Ade pun Ah, iya. meliuk-liuk di tengah. Iya. Yuk, jangan potong-potong kali. Saya nggak bilang teman-teman saya. meliuk-liuk di Ade tengah. juga, di dosen juga. Tapi temannya Bang Rocky juga kan? Betul, tapi Iya. yuk jangan sebut. Oke, Saya temannya terangin Bang tadi. Rocky dan Bang Ade Tunggu, juga ada yang enggak. meliuk-liuk di tengah. Teman dosennya Ade bahkan mendua di situ, bukan Iya. teman-teman saya. Meliuk-liuk, jadi Yuk, bilang saya yuk. tidak setuju kekerasan, tapi ya saya bisa memahami kenapa dia dipukuli. Banyak orang yang merasa hak atau dia merasa pernah terganggu dengan perbuatan Ade Armando. Iya. Seperti saya misalnya contohnya, Iya. saya pernah mendapatkan serangan digital atau Ade Armando dalam channel Cokro TV-nya pernah mengatakan Iya. saya mahasiswa drop out gitu. Itu Iya. kan sebuah perbuatan fitnah gitu. Saya bisa melaporkan Ade Armando. Bahasa Made Supriyana kekerasan verbal. Iya, saya bisa melaporkan Ade Armando di saat itu. Tapi saya berpikir bahwa tidak mungkin hukum bisa menyentuh Ade Armando karena terbukti dari beberapa pelaporan sebelumnya. Jadi saya biarkan gitu. Dan kemudian saya berbayang bahwa mungkin banyak orang seperti itu yang merasa agamanya dinistakan, yang merasa dia pernah dihina gitu, atau dia merasa pernah mulai dari dituduh sebagai bagian dari anarko, Iya. dituduh sebagai bagian perusuh, dianggap yang boleh berdemonstrasi hanya mahasiswa. Padahal pelajar-pelajar ini juga nanti di 2024 sudah dapat memilih. Iya. Artinya dia punya kepentingan konstitusional yang akan terganggu sehingga berdemonstrasi. Nah, makanya yang mau saya tekankan adalah bahwa sayang kalau energi kita dipakai untuk terlalu menyoroti kasus Ade Armando. Itu yang pertama. Oke. Membuat saya shock itu adalah ketika terjadi pengeroyokan pada seorang Ade Armando, reaksinya pun terbelah. Dari reaksi yang mengecam hingga reaksi yang menyukuri. Kalau saya mau bilang seperti ini, jadi kita menyayangkan tindakan kekerasan, tapi kalau disuruh untuk simpati, kayaknya ntar dulu deh. Jadi apa yang diterima oleh Ade Armando, Iya. pandangan kami atau penilaian kami, dia bukan sebagai korban tindak kekerasan, Bukan sebagai korban tindak kekerasan. tapi dia adalah sebagai korban ekspresi publik. Lalu poin selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah ketika posisi kita harus bersikap, itu kita melihat dulu bersikap kepada korban yang harusnya posisinya lemah. Iya. Seperti contoh misalnya pelajar, terus orang-orang yang tidak mendapatkan akses kepada bantuan hukum, Iya. orang-orang yang tidak mendapatkan akses keadilan. Nah, kita perlu bersikap ketika dia mendapatkan suatu tindakan yang itu baik berupa kekerasan, apalagi aktornya itu otoritas Oke. negara yang termasuk kepolisian. Oke. Nah, itu kan artinya akses dia untuk mendapatkan keadilan kan tidak ada. Maka Oke. penting kita untuk bersikap agar kita bisa membantu dia untuk mengakses keadilan. Itu yang pertama. Nah, berbeda hal dengan Ade Armando. Ade Armando adalah orang besar. Dia adalah bagian dari lingkar kekuasaan, Yeah. pendukung fanatik Jokowi. Nah, untuk apa kita bersikap? Tanpa kita bersikap pun dia udah dijenguk sama Watimpres. Oke. Tanpa kita Sama Kapolda juga. Iya, tanpa kita harus bersikap, dia udah mendapatkan akses keadilan. Bagaimana pengeroyokan langsung ditangkap di satu hari yang sama gitu. Jadi untuk apa kita bersikap gitu? Oke. Itu. Lalu yang selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah gini poinnya. Mungkin agak pelan-pelan dijelaskan Iya. supaya bahwa saya tidak juga membenarkan apa yang namanya kekerasan gitu. Iya. Karena tetap kita menggunakan. Tapi tenang, jangan terengah-engah, santai Oke. saja. Karena kita tetap menggunakan. Belanda masih jauh, Oke. ya kan? Sahur juga masih jauh, santai. Aman. Oke. Jadi tetap kita menggunakan perspektif humanisme gitu, ataupun kita tidak membenarkan kekerasan. Tapi yang mau saya sampaikan seperti ini sebenarnya, Bang. Iya. Jadi apa yang diterima oleh Ade Armando, Iya. pandangan kami atau penilaian kami, dia bukan sebagai korban tindak kekerasan, Bukan sebagai korban tindak kekerasan. tapi dia adalah sebagai korban ekspresi publik. Oke, korban ekspresi publik. Iya, Kalau tindak kekerasan itu dari aparat. betul. Otoritasnya, aktornya itu Iya. relasi ketimpangan kekuasaan. Iya, iya. Nah, dia tuh ekspresi publik karena dia dikeroyok oleh massa aksi. Oke. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Gini, kita ambil analoginya bahwa banyak orang yang merasa hak atau dia merasa pernah terganggu dengan perbuatan Ade Armando. Iya. Seperti saya misalnya contohnya, Iya. saya pernah mendapatkan serangan digital atau Ade Armando dalam channel Cokro TV-nya pernah mengatakan Iya. saya mahasiswa drop out gitu. Itu Iya. kan sebuah perbuatan fitnah gitu.
Saya bisa melaporkan Ade Armando. Bahasa Made Supriyana kekerasan verbal. Iya, saya bisa melaporkan Ade Armando di saat itu. Tapi saya berpikir bahwa tidak mungkin hukum bisa menyentuh Ade Armando karena terbukti dari beberapa pelaporan sebelumnya. Jadi saya biarkan gitu. Dan kemudian saya berbayang bahwa mungkin banyak orang seperti itu yang merasa agamanya dinistakan, yang merasa dia pernah dihina gitu, atau dia merasa pernah